Oke teman-teman calon pendidik, kita kumpul di sini karena satu hal penting. UKPPG sudah di depan mata. Nah, kalau Anda merasa butuh rangkuman kilat tapi mendalam soal Ki Hajar Dewantara, tenang, Anda sudah ada di tempat yang paling tepat. 5 menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua filosofi kunci beliau. Anggap saja ini bekal terakhir Anda. Ini materi yang bukan cuma penting, tapi wajib dikuasai. Yuk kita langsung ke jantung permasalahannya. Supaya kita benar-benar paham apa itu merdeka belajar ala Ki Hajar Dewantara, kita harus jawab dulu pertanyaan fundamental ini. Pertanyaan yang jadi dasar perjuangan beliau. Gimana sih caranya mendidik sebuah bangsa yang mentalnya, jiwanya, masih dalam kondisi terjajah? Cerita ini kan mulainya dari sebuah sistem pendidikan kolonial. Dan sistem ini bukan cuma menindas loh, tapi secara aktif mencekik setiap potensi anak bangsa. Inilah kondisi awalnya, medan pertempuran yang jadi latar belakang kenapa Ki Hajar Dewantara harus melawan dengan begitu keras. Pendidikan zaman kolonial itu tujuannya bukan buat bikin kita pintar, tapi buat bikin kita patuh. Sistemnya itu diskriminatif banget, cuma buat kalangan tertentu, kaum elit. Fokusnya cuma satu, mencetak pegawai-pegawai rendahan untuk mengisi pos administrasi mereka. Jadi yang dikejar cuma intelektualitas semata. Sementara budi pekerti, karakter bangsa, wah, itu sengaja sekali diabaikan, dibiarkan mati. Jadi, ini nih poin yang paling krusial. Tujuannya itu bukan cuma administratif, tapi jauh lebih dalam, psikologis. Sistem pendidikan ini sengaja dirancang untuk menanamkan rasa rendah diri, rasa inferior yang benar-benar bisa melumpuhkan. Mereka mau kita percaya kalau budaya kita itu kelas 2, supaya penjajahan terasa normal dan superioritas mereka abadi. Nah, di tengah sistem yang begitu menekan ini, muncullah seorang pahlawan. Namanya Raden Mas Wewardi Surjaningrat, seorang bangsawan muda. Senjatanya? Bukan bedil atau bambu runcing, tapi pena yang tajamnya luar biasa, yang tintanya itu berapi-api dengan semangat revolusi. Puncaknya di tahun 1913, beliau menulis sebuah kritik yang legendaris. Coba bayangin, Belanda mau merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Prancis, dananya minta dari rakyat Indonesia yang mereka jajah. Ironis sekali kan? Tulisan Suewardi yang judulnya "Seandainya Aku Seorang Belanda" itu bukan sekedar kritik biasa. Itu adalah sebuah tikaman yang menusuk langsung ke jantung arogansi kolonialisme. Akibatnya, tentu saja beliau ditangkap dan dibuang ke Belanda. Tapi, justru di pengasingan inilah perjuangan beliau mengalami sebuah metamorfosis. Momen ini jadi titik balik. Dari yang tadinya perlawanan politik murni, beliau menemukan pencerahan bahwa kunci pembebasan bangsa yang sesungguhnya itu ada di pendidikan. Nah, sekarang kita lihat gimana ide yang lahir di pengasingan itu akhirnya mekar jadi sebuah gerakan besar ketika beliau pulang ke tanah air. Perlawanannya bukan lagi lewat tulisan, tapi dengan membangun sebuah institusi nyata yang sangat radikal pada masanya dan kelak menjadi cetak biru pendidikan nasional kita. Catat tanggal ini baik-baik, 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Dengan nama barunya, Ki Hajar Dewantara, beliau mendirikan National Underways Institute Taman Siswa. Ingat ya, Taman Siswa itu bukan cuma sekolah biasa. Ia dirancang sebagai institusi tandingan, sebuah counter institution untuk melawan hegemoni pendidikan kolonial yang menindas. Slide ini adalah inti perbedaannya, dan ini wajib Anda pahami. Pendidikan kolonial itu isinya cuma perintah, paksaan, hukuman. Ki Hajar Dewantara membuang itu semua dan menawarkan lawannya, sistem Among. Sistem yang basisnya adalah mengasuh atau momong, membimbing atau ngemong. Tujuannya bukan menciptakan ketergantungan, tapi mendorong kemerdekaan jiwa anak seutuhnya dan berakar pada budaya kita sendiri. Sistem Among yang revolusioner ini ditopang oleh 2 pilar utama. Nah, buat Anda yang sebentar lagi UKPPG, 2 konsep ini jangan cuma dihafal ya, tapi benar-benar coba direnungkan dan dipahami sampai meresap ke dalam jiwa. Pilar yang pertama, tentu saja trilogi kepemimpinan yang sangat terkenal. Tapi jangan diartikan secara kaku. Ini adalah peran yang dinamis. Guru itu harus seperti bunglon pendidikan. Saat di depan, dia jadi teladan. Saat di tengah-tengah murid, dia jadi teman yang membangkitkan semangat. Dan saat di belakang, dia menjadi pendorong yang memberi kekuatan. Ini kepemimpinan yang hidup, yang bergerak. Pilar kedua adalah trisentra pendidikan. Ini adalah sebuah gagasan jenius yang mengakui kalau pendidikan itu nggak bisa terjadi cuma di dalam 4 dinding sekolah.
Pendidikan itu ibarat sebuah orkestra simfoni, di mana ada 3 pemain utama yang harus berkolaborasi dengan harmonis untuk menciptakan lagu yang indah. Nah, tabel ini memetakan orkestra itu dengan sangat jelas. Keluarga itu adalah panggung pertama untuk menanamkan budi pekerti. Sekolah itu arenanya untuk mengasah otak dan pengetahuan. Dan masyarakat itu adalah laboratorium kehidupan nyata untuk membentuk watak. Pendidikan anak baru bisa berhasil kalau ketiga pusat ini bekerja sama. Ibarat menenun permadani perkembangan anak yang utuh. Lalu, apa warisan dari semua gagasan yang begitu kuat dan transformatif ini? Apa dampaknya yang bisa kita rasakan sampai sekarang? Perjuangan panjang beliau akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dan yang terpenting, hari lahir beliau, tanggal 2 Mei, kita peringati bersama setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan tentu saja warisan yang paling populer, Tutwuri Handayani. Kalimat ini bukan cuma sekedar slogan, ia telah terukir abadi sebagai semboyan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, menjadi kompas yang memandu arah pendidikan di negeri ini hingga detik ini juga. Jadi untuk Anda semua, para calon guru hebat Indonesia, semua ini bukan cuma cerita sejarah. Prinsip memerdekakan siswa, berakar pada budaya, mendidik secara holistik, ini adalah fondasi. Ini adalah kompas moral yang akan memandu setiap langkah Anda di dalam kelas nanti. Ini adalah detak jantung dari profesi kita. Oke, sebagai penutup mari kita renungkan pertanyaan ini. Di era digital yang serba cepat ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi gimana ya cara kita menerapkan semangat Among Ki Hajar Dewantara, mungkin pertanyaannya harus kita balik. Di tengah semua tantangan ini, bagaimana mungkin kita berani untuk tidak menerapkannya kalau kita benar-benar ingin melahirkan generasi yang bukan cuma merdeka, tapi juga berani untuk merdeka.